وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para santri, insyaallah pada siang hari ini ya, kita akan sebelum belajar kita akan wawancara sejenak ya, pada para santri tentang wawasan mereka tentang satu hal yang lagi marak akhir-akhir ini, yaitu tentang LGBT ya. Jadi saya juga pengen tahu bagaimana pandangan santri itu, apa mereka tahu LGBT itu apa ya, kemudian bagaimana pendapat mereka tentang LGBT ya gitu. Oke, kita langsung aja ke para santri. Dan ini sekarang ya, aslinya pelajaran usul salasah ya, akidah, tapi karena tadi akhwat telat ya, jadi ini muslimin seadanya, kita akan wawancara dulu ya. Oke, itu aja, langsung aja. Yang pertama nih sebenarnya nih ya, ini dadakan tapi ya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farhan, gimana, apa yang antum ketahui tentang LGBT? LGBT itu tahu singkatannya apa? Katanya lesbian, gay, bisek, transgender. Insya Allah, ternyata santri tahu juga gitu kan. Terus gimana? Tahu nggak akhir-akhir ini kan banyak kan, bahkan ada salah satu tokoh yang diundang ke podcast terus jadi viral gitu kan. Nah, menurut Farhan sendiri ini gimana LGBT itu secara pandangan Islam itu hukumnya gimana? Kalau LGBT adalah perbuatan yang bukan hanya melanggar peraturan Islam, akan tapi melanggar fitrah manusia. Karena hewan pun tahu kalau jantan pasti sama betina atau sebaliknya. Tapi kenapa manusia kok bisa laki-laki sama laki-laki atau justru perempuan sama perempuan? Masya Allah. Terus bahkan kan antum alhamdulillah ya, hafid. Ada nggak satu dalil yang bisa antum tahu tentang LGBT itu, mungkin kisah luas ya, bisa coba sebutkan? Kalau setahu saya bahwa hukuman untuk orang yang melakukan LGBT itu lebih parah dari orang yang berzina. Karena kalau orang yang berzina sendiri, kalau misalnya belum menikah cuma dicambuk 80 kali. Kemudian kalau mereka sudah menikah maka dirajam. Akan tapi kalau orang yang berbuat LGBT, maka kedua-keduanya, pelaku dan korban, dibunuh dengan dijatuhkan dan kemudian dilempar batu. Tapi sekarang kayaknya nggak mungkin itu kan. Kalau sekarang ya bisa, tapi syariat Islam kan sekarang ada HAM kemudian dan lain-lain ya, mudah-mudahan nanti Islam bisa jaya kembali dan orang-orang yang seperti itu bisa dihukum sebagaimana semestinya lah. Kan Mas Farhan nih, akhirnya Farhan, sekarang ini kan yang paling banyak kan LGBT itu menyerang para kaum muda. Gimana pesannya untuk para kaum muda yang ternyata kan mereka juga kadang-kadang sering pacaran sama lawan jenis, kali ini malah ada yang sesama jenis ya. Gimana pesan antum untuk para pemuda di luar sana itu gimana? Untuk para pemuda, mari kita berpikir secara normal sesuai fitrah manusia. Karena kalau kita sama-sama dengan laki-laki nggak bakal ada keturunan ke depannya. Oh, betul. Betul, Masya Allah. Nggak enak juga. Iya, Masya Allah. Ya udah, mungkin cukup, jazakallahu khairan katsiran. Sekarang antum masih coba Mas orang geser sini, masih maju sini. Mas Rizky, antum ini asalnya dari mana? Ya, saya asal dari Sukabumi. Dari Sukabumi, jauh-jauh ke Wonogiri ini, Masya Allah. Menuntut ilmu ya,
Sukabumi ya, Kebudunnya ya. Dia Wonogiri. Nah, Mas Rizky, yang Anda ketahui ya, apa pendapat Anda tentang LGBT? Ya sebenarnya kan LGBT itu emang tidak sesuai gitu dengan kodrat manusia. Ya kan LGBT, lesbian, gay, terus biseksual sama transgender, aneh gitu rasanya. Masa kita melihat perempuan sama perempuan, terus laki-laki sama laki-laki, terus ada orang yang suka laki-laki suka, perempuan suka, terus ada juga orang yang sebenarnya kodratnya sebagai laki-laki, tiba-tiba dia transgender jadi perempuan. Kan itu terasa aneh dan melawan kodrat manusia gitu, tidak sesuai dengan fitrahnya. Ya karena kan udah ada gitu bahwa laki-laki itu dipasangkan dengan perempuan dan perempuan itu dipasangkan dengan laki-laki. Ya masanya harus sesama jenis, padahal kalau sesama jenis tidak akan bisa menghasilkan keturunan juga. Mas Rizky tahu nggak sekarang simbol yang ada di dunia ini ya, yang simbol LGBT itu, yang simbol warna itu, tahu apa warna apa? Ya yang saya tahu itu cuman kayak pelangi-pelangi kayak gitu. Hanya tentang mereka tahu nggak, yang mereka tahu tentang penyebab LGBT itu apa? Saya mulai dari Akhina Yusril yang paling senior di sini ya. Kira-kira Mas Yusril ya, ini Mas Yusril dari mana Mas? Dari Surabaya. Udah berapa lama di pondok? Baru sekitar 6 tahun. 6 tahun itu baru ya, karena menurut ilmu itu seumur hidup ya, seumur hayat. Nah, menurut Akhi Yusril, penyebab LGBT yang masih tidak tahu ya, yang tahu maju aja. Kalau setahu saya kayaknya penyebab LGBT itu kayak kurang sanggup menahan hawa nafsunya. Jadi misalnya contohnya kayak di pondok saya tuh pernah kejadian seorang laki-laki melakukan LGBT sama temannya sendiri. Itu karena mungkin kalau saya pas tanya ke guru saya, mungkin gara-gara ya jadi kan dikhususkan buat laki-laki. Pondoknya laki-laki toh. Jadi laki-laki semuanya kan dia tafid. Tafid laki-laki toh. Terus yang perempuan juga sama jadi kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya gini ya, paling efek nggak mendadak musimat. Oh, nah ini benar juga nih. Jadi yang ada isu bahwasanya di pondok itu biasanya sarang dari LGBT karena asramanya itu laki-laki sama laki semua ya, kemudian akhwat sama akhwat semua. Ini benar nggak seperti itu? Ada ya, tapi ada ya. Ada. Tapi banyak mana yang seperti itu sama yang enggak? Banyak yang LGBT apa banyak yang enggak di pondok itu? Alhamdulillah banyak yang enggak. Banyak yang enggak. Yang LGBT misalnya nih, ada 100 santri yang LGBT, satu orang ada nggak mungkin? Ya sekitar biasanya 3 atau 5 orangan. Oh, itu banyak. Itu di pondok mana dulu? Di Pondok Gresik di Jawa Timur. Buat ini pondok tapi wah ini kacau ya. Mudah-mudahan kalau di pondok ini nih, pondok kita nih Al-Fatah Wonogiri, ada nggak yang seperti itu yang antum tahu? Yang saya tahu kayaknya belum ada. Dan Belum ada. Kalau belum ada nanti ada bahaya. Kalau antum sendiri penyuka laki-laki apa perempuan? Enggak. Hah? Enggak. Perempuan ya, sekarang perempuan ya, alhamdulillah ya, normal. Gak ada yang disuka. Tapi perempuannya mau nggak sama antum? Iya tinggal itu. Oke. Oke, sekarang saya ingin tanya ke Mas Gopar. Arif. Mas Gopar ini adiknya Ustadz kita ya, Ustadz Mujahidin. Iya, saya tanya. Mas Gopar, kira-kira penyebab seorang jadi laki-laki suka laki-laki dan perempuan suka perempuan, atau laki-laki suka perempuan dan laki-laki ya, itu penyebabnya menurut Mas Gopar ini tahu nggak? Menurut saya penyebab dia laki-laki sukanya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu dikarenakan yang laki-lakinya kayak nggak ada pacar gitu, kayak nggak ada. Ya, kamu punya pacar nggak?
Saya nggak punya ini lah. Berarti setiap orang yang nggak punya pacar nanti jadi LGBT gitu? Enggak. Ya, gimana? Oh, saya juga pusing ini. Karena gini, yang laki-laki itu biasanya dia kayak tadi yang dikatakan teman saya di Mas Yusril, biasanya seruang lingkup laki-laki semua tidak ada. Itu bisa jadi apa namanya penyebab gitu ya. Terus nih di pondok kita kan juga asramanya laki-laki semua nih. Antum di asrama mana? Yasin laki-laki semua kan? Kira-kira nih yang menjadi penyebab jadi suka gitu apa gitu? Misalnya nih kan gambar antum nih yang kadang-kadang ada nggak yang buka baju gitu? Ada nggak? Ada. Itu kira-kira bisa jadi penyebab nggak? Pakai baju, nggak terlalu. Tapi kira-kira yang bagi orang yang berpenyakit nih artinya melihat misalnya tiba-tiba lihat bokahnya, badannya putih gitu ya. Misal ya. Itu bisa nggak jadi penyebab sebenarnya? Bisa. Mungkin kemungkinan bisa nggak? Kurang tahu. Kemungkinan bisa nggak ya Bang? Bisa. Bahkan dulu di zaman beberapa tahun yang lalu ya, kita dari Satgasin di sini ya. Itu kita nih zaman masih kan ya, dilarang saling bersentuhan ya. Makanya ada hadis apa? Nggak boleh dua laki-laki berselimut dalam satu selimut, gitu kan? Dan juga dulu itu nggak boleh keluar asrama menggunakan apa? Celana pendek. Ya. Sekarang masih nggak gitu? Masih ada yang gitu kan? Walaupun sudah dilarang ya. Kalau buka baju di asrama, sering. Akhwat enggak ya? Paling buka kerudung ya. Kalau buka kerudung nggak masalah. Ya. Jadi mudah-mudahan pondok kita ini terhindar dari LGBT. Tahu nggak Mas Arif nih? Mas Arif nih. Kaum yang LGBT dulu di zaman Nabi siapa? Nabi Lut. Kaumnya namanya apa? Kaum Sodom. Oke, baik, mantap. Sekarang nih azab yang ditimpakan Allah pada kaum Sodom itu seperti apa yang dalam Al-Quran? Dibalik terus? Itu waktu itu ada yang selamat nggak dari kaum Nabi Lut kecuali yang ikut Nabi Lut? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya oke lah ya Pak, mungkin aja ya, cukup ya. Jadi kita nih mendukung LGBT apa menolak? Menolak doang apa sangat menolak? Sangat menolak ya. Dan mudah-mudahan ya Indonesia ini ya, NKRI ya, negara tercinta kita terhindar dari manusia yang oke. Mungkin itu saja ya para ikhwan ya yang bisa kita survei ya, data dari anak-anak nih muslimin itu ada sekitar 150, tapi yang diwawancara cuma 6. Mungkin 6 ini bisa mewakili nggak? Bisa ya? Insyaallah. Mungkin itu saja ya. Kapan-kapan kita main ke halakoh yang lain. Oke. Demikian jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.